Langit sore di kampung Rawa Belong tampak kelabu, seakan ikut berduka atas nasib penduduk yang hidup dalam ketakutan. Sejak kedatangan Ki Jaya Gempita, suasana kampung berubah mencekam. Preman sakti itu tidak sekadar merampok dan memeras, tapi juga menghancurkan siapapun yang berani menolak kehendaknya. Tubuhnya besar, matanya tajam seperti elang, dan di tangannya tergenggam sebilah golok yang konon tak pernah tumpul meski telah menebas puluhan nyawa. Malam itu, warung Mak Siti menjadi sasaran. Ki Jaya Gempita dan anak buahnya datang dengan langkah kasar, membuat meja dan kursi bergetar. "Mak Siti, mana upeti bulan ini?" Suaranya berat, menggema seperti guntur. Mak Siti gemetar, tangannya yang renta mencoba meraih kepingan uang hasil jualan seharian. "Ampun, Ki Jaya, baru segini yang saya punya," ucapnya lirih, menyodorkan beberapa keping perak. Ki Jaya Gempita melirik uang itu dengan tatapan merendahkan. "Hah, ini, kau pikir aku pengemis?" Seketika, ia mengayunkan goloknya ke atas meja, membelahnya menjadi dua. Suara kayu patah bergema di seluruh warung. Mak Siti menjerit, sementara para pelanggan lari ketakutan. Beberapa pemuda kampung yang melihat kejadian itu mengepalkan tangan, geram dengan perlakuan biadab Ki Jaya Gempita, tetapi tak ada yang berani bergerak. Mereka tahu, melawan berarti mati sia-sia. Dari kerumunan, seorang pemuda bernama Karim memberanikan diri maju. "Cukup sudah, jangan kau siksa orang-orang lemah," teriaknya. Suasana seketika hening. Ki Jaya Gempita menoleh dengan seringai menyeramkan. "Oh, ada anak muda yang ingin jadi pahlawan?" tanyanya sambil melangkah mendekat. Secepat kilat, ia menempelkan jari ke dada Karim. Seketika pemuda itu terjatuh, tubuhnya kejang-kejang. Ki Jaya Gempita hanya tertawa, "Ajian Bolosewu. Sekali sentuh, kau lumpuh." Warga kampung hanya bisa menyaksikan dengan wajah ketakutan. Mereka tahu, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Ki Jaya Gempita. Para jawara kampung sudah mencoba, tetapi semua berakhir dengan tubuh terkapar. Malam itu, teror kembali menelan Rawa Belong. Ki Jaya Gempita meninggalkan warung Mak Siti setelah merampas semua harta yang ada. Tangis dan jeritan memenuhi udara, namun tak ada yang berani menantang preman sakti itu. Di kejauhan, seorang lelaki berjubah lusuh menyaksikan kejadian itu dengan mata penuh kemarahan. Ia bukan orang biasa, tatapannya tajam, langkahnya penuh keyakinan. Ia menggeleng pelan, menggenggam erat sarung golok di pinggangnya. Sudah terlalu lama dia menindas rakyat. Sudah saatnya keadilan bicara, gumamnya. Lalu, ia berbalik, melangkah meninggalkan kegelapan malam. Nama lelaki itu adalah Pitung. Dan inilah awal dari pertarungannya melawan kesewenang-wenangan. Malam di Rawa Belong masih terasa mencekam. Udara yang biasanya sejuk kini terasa berat, penuh ketakutan yang merayap di setiap sudut kampung. Mak Siti masih terisak di sudut warungnya yang hancur, sementara Karim tergeletak lemas, tubuhnya masih kaku akibat sentuhan mematikan Ki Jaya Gempita. Para warga berbisik dalam kecemasan, menyadari bahwa mereka kini hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan seorang preman sakti yang tak tersentuh. Di tempat lain, di sebuah gubuk sederhana yang tersembunyi di tepi sungai, Pitung duduk bersila di atas tikar lusuh. Cahaya lampu minyak berpendar redup, menerangi wajahnya yang penuh pemikiran. Seorang lelaki tua, Ki Jampang, duduk di depannya, menghembuskan asap rokoknya perlahan. "Pitung, aku dengar kabar buruk dari Rawa Belong." Ki Jaya Gempita semakin menjadi-jadi, ujar Ki Jampang dengan suara berat. Pitung mengangkat wajahnya, tatapannya tajam, penuh kemarahan yang ia tahan dalam diam. "Aku melihatnya sendiri, Ki," ucapnya lirih. "Aku melihat bagaimana ia memperlakukan rakyat seperti binatang. Bahkan seorang anak muda yang berani menentangnya dibuat lumpuh dalam sekejap." Genggaman tangannya mengeras. "Aku tak bisa tinggal diam." Ki Jampang mengangguk, namun ada kekhawatiran di matanya. "Pitung, kau mungkin sakti, tapi Ki Jaya Gempita bukan lawan biasa. Ajian Bolosewunya membuatnya hampir tak terkalahkan. Senjata tajam tak bisa melukainya, pukulan sehebat apapun hanya terasa seperti angin baginya." Ki Jampang menarik napas dalam, lalu melanjutkan, "Jika kau ingin menghadapinya, kau harus tahu kelemahannya." Pitung terdiam, merenungkan kata-kata gurunya. Ia sudah sering menghadapi jawara-jawara sakti, tapi kali ini lawannya memiliki ilmu yang tak bisa diremehkan. "Aku harus mencari tahu rahasia kesaktiannya," gumamnya. "Setiap ilmu pasti ada celahnya." Matanya kini penuh tekad, tak ada sedikit pun keraguan di dalamnya.
Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ketukan di pintu gubuk. Seorang pemuda datang dengan napas tersengal, wajahnya penuh ketakutan. "Bang Pitung, Bang Pitung," serunya. "Karim, Karim sekarat." Ki Jaya Gempita bilang jika dalam 7 hari tak ada yang bisa mengobati ajiannya, nyawa Karim tak bisa diselamatkan. Pitung segera bangkit, matanya berkilat marah. "Keparat," geramnya. Ia mengepalkan tinjunya, dadanya bergemuruh menahan emosi. "Aku tak akan membiarkan seorang pun lagi menjadi korban kebiadabannya." Dengan langkah mantap, ia mengambil goloknya dan menyelipkannya di pinggang. "Aku akan mencari orang yang bisa menyembuhkan Karim, lalu aku akan mencari cara untuk menumbangkan Ki Jaya Gempita. Bersiaplah, karena waktunya sudah dekat." Di luar, angin malam berembus kencang, seakan membawa firasat akan pertempuran besar yang akan datang. Pitung tahu, ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah peperangan antara kejahatan dan keadilan. Dan ia, si Pitung, sudah memilih jalannya. Malam semakin larut ketika Pitung melangkah cepat di jalanan setapak yang gelap. Ia tak lagi memedulikan dinginnya angin malam atau ranting-ranting yang menggores lengannya. Langkahnya penuh tekad, ia harus menemukan orang yang bisa menyembuhkan Karim sebelum terlambat. Ia tahu satu tempat yang mungkin bisa memberikan jawaban, rumah Ki Lebai Karso, seorang tabib sakti yang konon memahami ilmu hitam dan putih dengan seimbang. Setelah perjalanan panjang, Pitung tiba di sebuah gubuk tua di tengah hutan bambu. Asap dupa mengepul dari dalam, aroma mistis memenuhi udara. Dengan hati-hati, Pitung mengetuk pintu. Tak lama, seorang lelaki tua berjubah putih dengan sorot mata tajam membuka pintu. "Aku sudah menunggumu, Pitung," ujar Ki Lebai Karso dengan suara dalam. Pitung tak terkejut. Ia tahu orang seperti Ki Lebai Karso memiliki firasat tajam. "Aku datang untuk meminta pertolongan," ucapnya tanpa basa-basi. Seorang anak muda terkena ajian bolos sewu dari Ki Jaya Gempita. Jika tak ada obatnya, ia akan mati dalam 7 hari. Ki Lebai Karso menghela napas panjang, lalu melangkah ke dalam rumah. Ia mengambil segenggam serbuk dari tempayan tanah, lalu menuangkannya ke dalam mangkuk berisi air. "Ajian bolos sewu bukan sekadar ilmu kebal, Pitung," katanya sambil mengaduk cairan itu. "Itu adalah ilmu hitam yang mengandalkan energi dari 1000 roh penasaran. Setiap serangan yang dilancarkan pemiliknya akan membawa kutukan yang tak terlihat." Pitung mengepalkan tinjunya. "Lalu bagaimana cara menyembuhkan Karim?" tanyanya dengan nada penuh ketegangan. Ki Lebai Karso menyodorkan mangkuk berisi cairan kehijauan. "Minumkan ini padanya sebelum fajar. Ini akan menetralisir kutukan dalam darahnya." Pitung menerimanya dengan hormat, tetapi hatinya masih dipenuhi pertanyaan lain. "Dan bagaimana aku bisa mengalahkan Ki Jaya Gempita?" Ki Lebai Karso menatap Pitung dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Ajian bolos sewu memang tak bisa ditembus senjata atau pukulan biasa, tapi ada satu kelemahannya." Pitung menahan napas, mendengarkan dengan saksama. "Ilmu itu berasal dari 1000 roh penasaran yang terikat dalam tubuh Ki Jaya Gempita. Jika kau ingin menembus pertahanannya, kau harus memutuskan ikatan dengan roh-roh itu. Hanya ada satu cara, doa pemutus raja." Pitung mengangguk paham, tetapi pikirannya masih bergolak. "Di mana aku bisa belajar doa itu?" Ki Lebai Karso tersenyum samar. "Aku bisa mengajarkanmu, tapi ingat, Pitung, ini bukan hanya soal ilmu. Ini soal keteguhan hatimu." Ki Jaya Gempita telah mengikat dirinya dengan kegelapan. Jika kau goyah, kau bisa terseret ke dalamnya. Mata Pitung membara penuh tekad. "Aku tak akan gentar. Selama rakyat masih menderita, aku akan berdiri melawan kezaliman." Dengan hati yang sudah bulat, ia bersiap untuk mempelajari rahasia yang akan menjadi senjata pamungkasnya. Kini, ia bukan hanya mencari cara untuk menyembuhkan Karim, tapi juga bersiap untuk pertempuran yang akan menentukan nasib Rawabelong. Fajar baru saja menyingsing ketika Pitung tiba kembali di kampung Rawabelong. Ia segera menuju rumah Karim dan tanpa ragu, menuangkan ramuan pemberian Ki Lebai Karso ke mulut pemuda itu. Warga yang berkumpul menahan napas, berharap ada keajaiban. Sesaat Karim terdiam, tubuhnya tetap kaku. Namun perlahan, napasnya yang semula berat mulai teratur. Matanya yang tadi kosong kini kembali berbinar, meski masih lemah. "Bang Pitung," suaranya lirih, penuh keheranan. Melihat Karim mulai pulih, Pitung merasa sedikit lega. Namun, kemarahan masih membara dalam dadanya. Ki Jaya Gempita sudah terlalu lama merajalela, dan kini saatnya ia dihentikan. Tanpa membuang waktu,
Pitung keluar dari rumah dan berjalan ke pasar, tempat di mana preman itu biasa mengumpulkan upeti dari warga. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam. Hari ini, ia akan menantang musuhnya secara langsung. Saat Pitung tiba, Ki Jaya Gempita sudah di sana, duduk di bangku panjang sambil tertawa puas melihat anak buahnya merampas dagangan warga. Wajahnya berubah sinis ketika melihat Pitung mendekat. "Heh, si jagoan kampung akhirnya muncul juga," ejeknya. "Mau menyerahkan diri sebelum aku mencarimu." Pitung tak gentar. Ia menatap lurus ke arah Ki Jaya Gempita dan berkata tegas, "Cukup sudah kau menindas rakyat. Hari ini aku akan mengakhiri kebiadabanmu." Suasana pasar seketika hening. Warga yang sebelumnya ketakutan kini menatap dengan harapan, sementara anak buah Ki Jaya Gempita tertawa mengejek. Ki Jaya Gempita bangkit dari duduknya, tubuh besarnya menjulang. "Kau pikir bisa mengalahkanku, Pitung?" Ia menepuk dadanya sendiri, seolah menantang. "Ajian Bolo Sewu membuatku tak terkalahkan. Bahkan golok paling tajam pun tak akan bisa melukaiku." Dengan seringai mengerikan, ia berlari ke arah Pitung, tinjunya melayang cepat. Pitung menghindar gesit, membalas dengan pukulan ke dada Ki Jaya Gempita. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi, tinju Pitung seperti menghantam batu. Ki Jaya Gempita bahkan tidak bergeming. Dengan cepat, preman sakti itu membalas dengan tendangan keras ke perut Pitung. Pitung terhempas ke belakang, jatuh menghantam meja pedagang yang langsung hancur berantakan. Warga menjerit, beberapa perempuan menutup mata, tak sanggup melihat Pitung tersungkur dengan darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia mencoba bangkit, tetapi Ki Jaya Gempita sudah lebih dulu mencengkeram lehernya. "Lihat, Pitung, bahkan kau pun tak ada artinya di hadapanku." Dengan kekuatan luar biasa, ia mengangkat tubuh Pitung dan melemparkannya ke tanah seperti boneka rapuh. Kesakitan menjalar di seluruh tubuh Pitung. Napasnya berat, dadanya nyeri. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya gemetar. Ia kini sadar, tanpa ilmu yang cukup, ia tak akan bisa mengalahkan Ki Jaya Gempita. Jika terus melawan dalam kondisi ini, ia hanya akan mati sia-sia. Dengan sisa tenaganya, ia menggulingkan tubuhnya ke samping, menghindari serangan lanjutan, lalu melompat mundur. Ki Jaya Gempita tertawa puas, tak menyangka Pitung memilih untuk mundur. "Larilah, Pitung, tapi ingat, aku akan tetap berkuasa di kampung ini," teriaknya. Dengan tubuh terluka dan hati membara, Pitung berlari meninggalkan pasar. Ini bukan akhir, ini hanya permulaan. Ia harus kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika saat itu tiba, tak ada lagi tempat bagi Ki Jaya Gempita untuk bersembunyi. Luka-luka di tubuh Pitung mungkin telah mengering, tetapi luka di hatinya masih menganga. Kekalahan itu terus terngiang di benaknya, menghantui setiap malam. Dalam setiap tarikan napas, ia teringat tawa mengejek Ki Jaya Gempita dan wajah rakyat yang kembali diliputi ketakutan. Pitung sadar, jika ia ingin menumbangkan lawannya, ia membutuhkan ilmu lebih dari sekadar keberanian. Dengan tekad bulat, Pitung kembali mendatangi Ki Lebai Karso, satu-satunya harapan yang tersisa. Ki Lebai Karso menyambut Pitung dengan tatapan penuh pengertian. "Aku sudah mendengar kekalahanmu," ujarnya lembut, namun penuh makna. Pitung menundukkan kepala, merasa malu atas kelemahannya. "Aku harus lebih kuat, Ki. Ajarkan aku ilmu yang bisa menembus ajian Bolo Sewu," pintanya dengan suara bergetar. Dengan anggukan pelan, Ki Lebai Karso mengajak Pitung duduk di bawah pohon beringin tua. "Pitung, ilmu bukan sekadar gerakan atau mantra. Itu adalah perwujudan dari niat dan hati. Untuk mengalahkan Ki Jaya Gempita, kau harus mempelajari tapak wali, pukulan yang bukan hanya menghantam fisik, tetapi juga jiwanya. Dan yang lebih penting, kau harus menguasai doa pemutus raja, agar ajian Bolo Sewu tak lagi melindunginya." Pitung mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa ilmu ini bukan sekadar jurus, tetapi doa yang membutuhkan kemurnian hati. Malam demi malam, Pitung berlatih di bawah bimbingan Ki Lebai Karso. Setiap gerakan tapak wali dilatih dengan konsentrasi penuh, sementara doa pemutus raja diucapkan dalam keheningan malam yang sunyi, hanya disaksikan oleh bintang-bintang. Di sela-sela latihannya, Ki Lebai Karso berbicara tentang asal-usul ajian Bolo Sewu. Ilmu itu berasal dari perjanjian dengan roh-roh penasaran. Ki Jaya Gempita telah menjual jiwanya demi kekuatan. Namun, setiap perjanjian memiliki harga. Jika kau bisa memutus ikatan itu, kekuatannya akan lenyap. Pitung menggenggam tangannya erat,
menyadari betapa berat tugas yang diembannya. Waktu terus berlalu, luka di tubuh Pitung perlahan sembuh, tetapi hatinya kini lebih kokoh dari baja. Doa pemutus raja kini melekat di dalam jiwanya, dan tapak wali telah menjadi perpanjangan dari tangannya. Suatu malam, setelah selesai berlatih, Pitung duduk di samping Ki Lebai Karso. "Ki, terima kasih atas ilmu dan bimbinganmu. Aku merasa siap untuk menghadapi Ki Jaya Gempita lagi," katanya penuh keyakinan. Ki Lebai Karso menepuk bahu Pitung, sorot matanya penuh kebanggaan. "Ingatlah, Pitung, jangan pernah biarkan amarah membutakan hatimu. Lawanlah dia bukan karena kebencian, tetapi demi keadilan." Pitung mengangguk, menyerap setiap kata itu dalam-dalam. Pagi itu, Pitung berpamitan kepada Ki Lebai Karso. Dengan bekal ilmu dan doa, ia melangkah meninggalkan gubuk sang guru, kembali menuju Rawabelong. Kali ini, bukan hanya sebagai seorang jawara, tetapi sebagai pembela rakyat yang siap menumpas kejahatan hingga ke akarnya. Langit tampak cerah, seolah memberikan restu atas perjuangannya yang baru akan dimulai. Matahari baru saja terbit ketika Pitung melangkahkan kaki kembali ke Rawabelong. Langkahnya tegap, sorot matanya tajam, berbeda dari saat ia meninggalkan kampung dengan tubuh penuh luka. Kini, ia kembali sebagai seorang pendekar yang telah menempa dirinya dengan ilmu baru. Angin pagi berembus lembut, seolah menyambutnya dengan penuh harapan. Namun, begitu ia tiba di perbatasan kampung, seorang bocah berlari tergopoh-gopoh menghampirinya. "Bang Pitung, Bang Pitung!" Ki Jaya Gempita makin menggila. Pitung langsung berlutut, menenangkan bocah itu yang wajahnya penuh ketakutan. "Tenang, ceritakan padaku," ucapnya lembut. Dengan napas tersengal, bocah itu berkata, "Tadi malam, dia membakar rumah Pak Dirman karena menolak bayar upeti. Sekarang orang-orang makin takut, Bang." Pitung mengepalkan tangan. Kemarahan membuncah di dadanya, tapi ia teringat pesan Ki Lebai Karso, jangan biarkan amarah membutakan hati. Tanpa menunggu lebih lama, Pitung melangkah menuju pasar, tempat Ki Jaya Gempita biasa menguasai wilayahnya. Sepanjang perjalanan, warga kampung yang melihatnya hanya berbisik, beberapa bahkan menatap dengan harapan terselubung. Mereka masih ingat kekalahan Pitung sebelumnya, dan kini bertanya-tanya, akankah kali ini berbeda? Namun, ketika mereka melihat sorot mata Pitung yang penuh keyakinan, harapan kembali menyala di hati mereka. Sesampainya di pasar, Ki Jaya Gempita sudah duduk dengan pongah di tengah kerumunan anak buahnya. Di hadapannya, seorang pedagang tua berlutut ketakutan, sementara salah satu preman menghunus golok ke lehernya. "Sudah kubilang, bayar atau nyawamu melayang," bentak anak buahnya. Tapi sebelum golok itu bisa bergerak lebih jauh, suara tegas memecah udara. "Lepaskan dia!" Semua mata langsung beralih ke arah suara itu. Pitung berdiri tegap, tatapannya menusuk seperti belati. Ki Jaya Gempita menyeringai melihat musuh lamanya kembali. "Heh, kau lagi? Apa kau belum cukup merasakan sakit, Pitung?" tanyanya dengan nada mengejek. Anak buahnya tertawa, yakin bahwa kali ini Pitung akan mengalami nasib yang sama seperti sebelumnya. Pitung tidak menggubris ejekan itu. Ia melangkah maju, tangannya mengepal. "Aku kembali bukan untuk kalah. Aku datang untuk mengakhiri terormu," katanya mantap. Ki Jaya Gempita tertawa keras, lalu bangkit dari duduknya. "Baiklah, Pitung, kalau kau memang ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu." Dengan langkah lebar, ia maju, matanya berkilat penuh kesombongan. Warga mulai berkumpul di sekitar pasar, menahan napas. Mereka tahu pertarungan ini akan menentukan nasib kampung mereka. Beberapa ibu menutup mata anak-anak mereka, sementara para pemuda mengepalkan tangan, berharap keajaiban terjadi. Kali ini, pertarungan antara Pitung dan Ki Jaya Gempita bukan hanya sekadar duel biasa. Ini adalah perang antara keadilan dan kezaliman. Pitung mengatur napasnya, mengingat semua pelajaran dari Ki Lebai Karso. Ia tahu satu hal pasti, pertarungan ini akan menjadi penentu segalanya. Dengan hati mantap dan ilmu di tangannya, ia bersiap menghadapi Ki Jaya Gempita dalam pertempuran yang akan mengguncang seluruh Rawabelong. Kerumunan warga semakin padat di sekitar pasar. Semua menahan napas, menyadari bahwa momen ini akan menentukan nasib mereka. Ki Jaya Gempita berdiri tegap, tubuhnya yang besar dan penuh tenaga terlihat seperti raksasa yang siap meremukkan lawannya. Sementara itu, Pitung berdiri tenang, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Tidak ada rasa gentar dalam matanya, hanya tekad yang membara. "Sudah siap mati, Pitung?"
Kijaya Gempita menyeringai, kemudian tanpa peringatan, ia melesat maju dengan kecepatan yang tak terduga. Tinju raksasanya melayang ke arah dada Pitung, seperti palu godam yang siap menghancurkan batu. Namun kali ini, Pitung tidak menghindar. Ia berdiri tegak, lalu tepat saat tinju itu hampir mengenai tubuhnya, ia melafalkan asteris doa pemutus Raja Asteris dengan suara lantang. Saat tinju Kijaya Gempita menyentuh tubuh Pitung, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah getaran tak kasat mata menyebar dari tubuh Pitung, membuat Kijaya Gempita terpental ke belakang beberapa langkah. Wajahnya berubah, matanya melebar penuh keterkejutan. Apa ini? Kenapa ajian bola sewuku tidak bekerja? Teriaknya. Pitung tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat maju dan melancarkan asteris tapak wali asteris ke dada Kijaya Gempita. Pukulan itu bukan sekadar pukulan biasa, ada kekuatan spiritual di dalamnya. Begitu telapak tangan Pitung menghantam tubuh Kijaya Gempita, terdengar jeritan mengerikan. Tubuhnya bergetar hebat, dan dari dalam dirinya muncul asap hitam yang menjerit seperti ribuan suara roh yang tersiksa. Warga terperangah melihat pemandangan mengerikan itu. Kijaya Gempita berusaha melawan, tetapi tubuhnya mulai melemah. Ajian bola sewu yang selama ini membuatnya tak terkalahkan kini berbalik menjadi kutukan. Tidak mungkin. Ia mencoba menyerang lagi, tetapi kali ini, pukulannya tak lebih dari pukulan manusia biasa. Pitung melihat celah itu. Dengan satu hentakan kuat, ia melayangkan satu pukulan terakhir ke wajah Kijaya Gempita. Pukulan itu begitu keras hingga tubuh sang preman sakti terlempar ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Kijaya Gempita mengerang kesakitan, tubuhnya menggeliat, sementara asap hitam semakin banyak keluar dari pori-porinya. Ia berteriak seperti kesurupan, sebelum akhirnya tubuhnya kejang dan jatuh tak bergerak. Suasana hening seketika, warga menahan napas, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kijaya Gempita, preman sakti yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini tergeletak tak berdaya di tanah. Anak buahnya yang melihat kejadian itu langsung berlari ketakutan, meninggalkan pemimpin mereka tanpa berpikir dua kali. Tiba-tiba, seorang warga berteriak, "Hidup Pitung!" Seketika, pekikan kemenangan bergema di seluruh pasar. Warga berhamburan ke arah Pitung, mengangkat tubuhnya penuh kebanggaan. Mereka tahu, hari ini bukan hanya tentang kemenangan Pitung, ini adalah kemenangan seluruh rakyat Rawabelong. Kejahatan telah tumbang, dan harapan kembali menyala di hati mereka. Langit Rawabelong yang tadinya muram kini seolah cerah kembali. Sorak-sorai warga menggema di seluruh pasar, meluapkan kebahagiaan atas tumbangnya Kijaya Gempita. Mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan kini bisa berdiri tegak tanpa bayang-bayang kesaliman. Namun, di tengah euforia itu, Pitung tetap memandangi tubuh Kijaya Gempita yang masih tergeletak. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Perlahan, Kijaya Gempita mengerang, matanya terbuka. Namun, kali ini bukan lagi tatapan seorang penguasa yang angkuh. Ketakutan dan keterkejutan terpampang jelas di wajahnya. "Pitung, apa yang kau lakukan padaku?" Suaranya bergetar, tubuhnya masih lemah setelah kehilangan ajian bola sewu. Ia mencoba bangkit, tapi kedua kakinya gemetar hebat. Ilmu yang selama ini membuatnya tak terkalahkan kini lenyap sepenuhnya. Pitung mendekat, menatapnya dengan sorot mata tajam. "Aku hanya mengembalikanmu ke wujud aslimu, Kijaya Gempita," katanya tegas. "Tanpa ajianmu, kau bukan siapa-siapa. Kau hanya manusia biasa, sama seperti kami." Kata-kata itu menusuk Kijaya Gempita lebih dalam dari pukulan manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Melihat pemimpin mereka jatuh, sisa anak buah Kijaya Gempita yang belum kabur langsung berlutut ketakutan. Beberapa dari mereka menangis, memohon ampun. Warga yang dulu takut kini mendekat dengan keberanian baru. Seorang lelaki tua, yang rumahnya pernah dibakar oleh para preman, melangkah maju dan berkata, "Kami tak akan membalas dengan kebiadaban seperti yang kau lakukan pada kami. Tapi kami juga tak akan membiarkanmu bebas begitu saja." Beberapa pemuda segera mengikat tubuh Kijaya Gempita dan sisa anak buahnya. Mereka akan dibawa ke bupati untuk diadili sesuai hukum yang berlaku. "Keadilan harus ditegakkan, bukan dengan dendam, tapi dengan kebenaran," kata Pitung, memastikan bahwa perjuangannya tidak akan ternodai dengan pembalasan yang kejam. Saat matahari semakin tinggi, Pitung berdiri di tengah-tengah rakyatnya, merasakan kehangatan yang berbeda kali ini.
Bukan sekadar dari sinar mentari, tetapi dari harapan yang kembali hidup di hati warga Rawabelong. Seorang ibu mendekatinya, meneteskan air mata haru. "Terima kasih, Pitung. Kau telah mengembalikan kedamaian ke kampung ini." Pitung tersenyum tipis, lalu menatap ke kejauhan. Ia tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Selama masih ada ketidakadilan, selama masih ada yang tertindas, tangannya akan tetap siap membela yang lemah. "Ini baru permulaan," gumamnya pelan. "Aku akan terus berjuang." Angin berembus lembut, membawa serta semangat baru bagi Rawabelong. Dan di antara kerumunan yang bersorak, seorang lelaki bernama Pitung berdiri tegak, bukan hanya sebagai jawara, tetapi sebagai pelindung rakyatnya. Hari-hari berlalu sejak tumbangnya Ki Jaya Gempita. Rawabelong kini kembali damai, para pedagang bisa berdagang tanpa takut diperas, dan warga bisa tidur tanpa dihantui ancaman preman. Namun, di balik ketenangan itu, Pitung merasa ada sesuatu yang mengusik batinnya. Ia tahu bahwa Ki Jaya Gempita hanyalah satu dari sekian banyak tangan kotor yang mengendalikan kejahatan. Dan kecurigaannya terbukti ketika seorang lelaki tua dari kampung sebelah datang dengan wajah cemas. "Pitung, maaf mengganggumu, tapi ada yang harus kau ketahui," ujar lelaki itu dengan suara bergetar. "Tadi malam, beberapa orang bersenjata berkuda datang ke kampung kami. Mereka bertanya tentangmu, dan mereka tidak terlihat seperti orang biasa." Pitung mengerutkan kening. "Siapa mereka?" Lelaki itu menelan ludah sebelum menjawab, "Orang-orang suruhan Ki Lurah Wiradipa." Nama itu membuat Pitung terdiam. Ki Lurah Wiradipa adalah pejabat yang selama ini berada di balik aksi-aksi preman seperti Ki Jaya Gempita. Dialah yang melindungi mereka, yang menerima bagian dari setiap uang haram yang mereka rampas dari rakyat kecil. Dengan jatuhnya Ki Jaya Gempita, kemungkinan besar Ki Lurah kini menganggap Pitung sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Malam itu, Pitung duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia tahu pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jika Ki Lurah Wiradipa benar-benar mengincarnya, maka bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tetapi seluruh warga Rawabelong. "Aku tak bisa tinggal diam," gumamnya. "Aku harus bertindak sebelum mereka menyerang lebih dulu." Keesokan paginya, Pitung pergi ke rumah Karim, sahabatnya yang dulu hampir mati di tangan Ki Jaya Gempita. Kini Karim sudah pulih dan siap membantu. "Aku sudah mendengar kabar itu, Bang Pitung," kata Karim penuh semangat. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh kampung ini. Apapun yang terjadi, aku siap berjuang bersamamu." Pitung menepuk bahunya, merasa bersyukur memiliki saudara seperjuangan. Sementara itu, di tempat lain, Ki Lurah Wiradipa duduk di sebuah rumah besar dengan wajah murka. "Bocah itu sudah terlalu jauh mengusik urusanku," geramnya. Seorang lelaki bertubuh tinggi tegap berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh bekas luka, matanya tajam seperti elang. "Aku akan membereskan Pitung untukmu, Ki Lurah," katanya. "Dia mungkin bisa mengalahkan Ki Jaya Gempita, tapi dia tak akan bisa menghindari golokku." Malam itu, di tengah sunyi, sekelompok penunggang kuda bergerak dalam bayangan, menuju Rawabelong. Mereka bukan sekadar preman, mereka adalah pembunuh bayaran. Di sisi lain, Pitung berdiri di atas bukit kecil, menatap kampungnya yang sedang terlelap. Angin berembus kencang, membawa firasat buruk. Ia tahu, badai baru akan segera datang. Malam merayap pelan di Rawabelong. Bulan hanya tampak separuh, sinarnya samar menyoroti atap-atap rumah warga yang tengah terlelap. Namun, di kejauhan, derap kaki kuda terdengar samar, semakin lama semakin jelas. Bayangan hitam berkuda mendekati perbatasan kampung, langkah mereka tenang namun penuh ancaman. Mereka adalah para algojo bayaran Ki Lurah Wiradipa, dikirim untuk membungkam Pitung selamanya. Di tengah sunyi, Pitung duduk bersila di beranda rumahnya. Nalurinya yang terlatih tajam menangkap sesuatu yang ganjil. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara binatang malam mendadak menghilang. Ia membuka matanya perlahan, tubuhnya langsung bersiaga. Dari kejauhan, bayangan-bayangan mencurigakan mulai memasuki kampung. Tanpa ragu, Pitung melompat turun dan bergegas menuju rumah Karim. Karim yang sudah waspada sejak kabar ancaman datang, langsung menyambut Pitung dengan golok terhunus. "Sudah mulai?" tanyanya tegang. Pitung mengangguk. "Bangunkan warga yang bisa bertarung. Jangan biarkan mereka menyergap kita dalam tidur." Karim langsung bergerak cepat, mengetuk rumah-rumah dan membangunkan para pemuda yang siap berjuang. Dalam hitungan menit, beberapa lelaki bersenjata golok dan bambu runcing sudah berkumpul.
Tiba-tiba, teriakan terdengar dari ujung kampung. Mereka datang. Seketika, kegelapan pecah oleh kilatan golok dan dentingan senjata. Para pembunuh bayaran menyerbu dengan ganas, menyerang rumah-rumah tanpa ampun. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajah, langsung melompat ke arah Pitung dengan golok terhunus. "Mampus kau, Pitung!" raungnya. Pitung menghindar dengan lincah, lalu membalas dengan asteris tapak wali asteris yang menghantam dada lawannya. Pria itu terpental ke belakang, terbatuk darah, namun masih bisa bangkit. "Heh, kau memang kuat, tapi lihatlah. Kampungmu akan terbakar." Ia menunjuk ke arah beberapa rumah yang mulai dilalap api. Pitung menggeram, tapi ia tak boleh kehilangan fokus. Satu kesalahan bisa berakibat fatal. Sementara itu, Karim dan warga bertarung mati-matian. Meski mereka bukan pendekar, keberanian mereka tidak bisa diremehkan. Dengan bambu runcing dan golok seadanya, mereka melawan para algojo bayaran dengan penuh tekad. Namun, musuh terlalu banyak, dan situasi semakin kacau. Warga mulai terdesak, beberapa jatuh terluka. Pitung menyadari hal ini dan tahu ia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dengan kecepatan kilat, Pitung menerjang pemimpin kelompok pembunuh bayaran, pria dengan bekas luka di wajah. Mereka bertarung sengit, saling tukar serangan dengan kecepatan luar biasa. Namun, pengalaman dan ilmu Pitung jauh lebih unggul. Dengan satu serangan telak menggunakan asteris tapak wali asteris, ia menghantam lawannya tepat di ulu hati. Pria itu terhuyung, lalu ambruk tak bernyawa. Melihat pemimpin mereka tumbang, sisa para algojo bayaran mulai panik. Beberapa mencoba kabur, tapi warga yang kini dipenuhi amarah tak membiarkan mereka lolos begitu saja. Dalam waktu singkat, pertempuran usai. Api yang sempat menyala berhasil dipadamkan, dan Rawa Belong selamat dari kehancuran. Namun, Pitung tahu ini belum berakhir. Serangan ini hanya awal. Jika Kilurawiradipa tak dihentikan, maka kampung ini akan terus berada dalam bayang-bayang bahaya. Dengan napas masih memburu, ia berbisik dalam hati, "Kini waktunya aku yang mendatangi mereka."